Sengketa jual beli pabrik di Tanjung Pinang, aset hilang, gembok pagar dan gudang diganti sepihak. Kontributor Tanjung Pinang melaporkan, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, perselisihan terkait penjualan pabrik eks-konveksi milik Arbain yang masih dalam proses hukum perdata di Pengadilan Negeri PN Tanjung Pinang semakin memanas. Tergugat, Haiseng HS diduga melakukan penguasaan mengganti gembok pagar serta gudang pabrik milik Arbain. Dalam sidang lapangan yang digelar bersama Majelis Hakim PN Tanjung Pinang, terungkap bahwa tergugat HS mengambil alih pabrik beberapa bulan lalu dengan cara memaksa mengganti kunci pagar dan menggantinya tanpa persetujuan pemilik pabrik. Sebelumnya, area tersebut terkunci rapat oleh pemilik sah, Arbain. Secara memaksa meminta kunci gembok di pagar dan gudang dibuka, kemudian diganti dengan gembok baru oleh orang suruhan Haiseng, ungkap Felix keponakan Arbain. Selain penguasaan paksa, ditemukan pula bahwa sejumlah barang milik penggugat telah hilang. Dalam sidang tersebut, teridentifikasi bahwa dari total 25 unit mesin produksi yang sebelumnya berada di dalam gudang konveksi, kini tidak ditemukan lagi. Hilangnya mesin-mesin itu terjadi sejak area pabrik dikuasai oleh tergugat dan kini dijaga oleh orang-orang yang dipekerjakan tergugat dan yang dijual lahan beserta bangunan tidak termasuk isinya, tambah Felix. Saat awak media mendatangi lokasi pabrik, penjaga bernama Anton inisial membenarkan bahwa ia ditugaskan untuk menjaga kawasan tersebut. Benar, saya sudah bekerja di sini sejak 2 bulan lalu atas perintah bos, ujar Anton. Sidang sengketa lahan pabrik PN Tanjung Pinang. Sebelumnya, sesuai kesepakatan tergugat Haiseng, sempat menjanjikan akses kepada penggugat Arbain untuk memindahkan barang-barangnya. Namun, ketika penggugat hendak mengambil asetnya, ia mendapati gembok telah diganti, sehingga akses ke dalam pabrik menjadi tertutup. Kasus ini kini menjadi perhatian publik, mengingat dugaan tindakan paksa dan kerugian material yang dialami penggugat. Proses hukum perdata masih berjalan di PN Tanjung Pinang untuk menentukan keabsahan penguasaan area pabrik tersebut. Sebelumnya, telah menjalani sidang gugatan perdata jual beli tanah senilai 19 miliar rupiah tahun 2019, berlokasi di Jalan Rawasari, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang antara Arbain selaku penggugat melawan HS selaku tergugat dan HBA, SESH Magister Kenotariatan Notaris dan PPAT di Tanjung Pinang, selaku turut tergugat kembali digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada Rabu tanggal 4 Desember tahun 2024 lalu. Sidang gugatan perdata yang dipimpin Ketua Majelis, Irwan Munir SHMH didampingi 2 hakim anggota kali ini, pihak penggugat melalui tim kuasa hukumnya A. Rifai Ibrahim, SH dan Raja Asman, SH menghadirkan 3 orang saksi yakni, Bamet Tafib, Felix dan Hambun. Sekedar diketahui, yang menjadi dasar dan alasan gugatan penggugat, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perjanjian jual beli sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian untuk Jual Beli Nomor 15 tertanggal tanggal 6 Mei tahun 2019, yang dibuat di hadapan Hendy Bekri Agustino, SE, SH, Magister Kenotariatan Notaris dan PPAT di Tanjung Pinang sebagai turut tergugat. Bahwa perjanjian jual beli sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian untuk Jual Beli Nomor 15 tanggal 6 Mei tahun 2019, pada pokoknya menerangkan penggugat adalah pemilik hak atas 10 bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan pabrik sebagai berikut. Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kelurahan Kampung Bulang, setempat dikenal dengan Jalan Rawasari, atas nama Arbain, penggugat. Jual beli tanah dan bangunan dilakukan dengan harga sebesar 18.489 juta rupiah. Harga dibayar lunas oleh tergugat pihak kedua kepada penggugat pihak pertama pada saat penandatanganan surat perjanjian ini oleh kedua belah pihak dan untuk penerimaan jumlah uang tersebut surat perjanjian berlaku juga sebagai tanda bukti penerimaan uang yang sah. Bahwa setelah diteliti dan dicermati secara mendalam isi dari surat perjanjian tersebut di atas, ternyata turut tergugat telah tidak teliti, tidak cermat dan tidak hati-hati dalam membuat suatu perjanjian apalagi perjanjian untuk jual beli yang menyangkut aset-aset milik penggugat yang nilainya sangat besar, di mana dalam perjanjian tersebut turut tergugat telah mencantumkan klausul sebagaimana yang diuraikan pada angka 2 huruf C, yang berbunyi, harga dibayar lunas oleh tergugat pihak kedua kepada penggugat pihak pertama. Pada saat penandatanganan surat perjanjian ini oleh kedua belah pihak dan untuk penerimaan jumlah uang tersebut surat perjanjian berlaku juga sebagai tanda bukti penerimaan uang yang sah.
Namun kenyataannya tergugat mulai membayar pada tanggal 6 Mei tahun 2019 dengan cara angsuran. Dari angsuran tergugat kepada penggugat sebagaimana yang telah diuraikan pada sidang sebelumnya tersebut baru berjumlah 9.164